Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 220404502040, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Baik, langsung saja. Beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu teknologi dan inovasi. Perubahan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan sosial di sekolah. Pengenalan teknologi baru dalam pembelajaran seperti penggunaan perangkat digital, platform daring atau sistem manajemen pembelajaran dapat mengubah cara pengajaran interaksi antara siswa dan dosen serta aksesibilitas terhadap informasi dan sumber daya pendidikan. Yang kedua, pola interaksi sosial. Perubahan sosial dapat mempengaruhi pola interaksi sosial di antara siswa, dosen, dan staf di sekolah. Misalnya, perubahan dalam referensi komunikasi pada pola pergaulan atau pengaruh media sosial. Perubahan ini dapat mempengaruhi dinamika sosial, kolaborasi, dan konflik dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum dan metode pembelajaran. Perubahan sosial dapat dipengaruhi kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah. Permintaan akan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi dapat mengarah pada penyesuaian dalam kurikulum. Selain itu, perubahan sosial dapat mendorong pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, atau berbasis proyek. Yang keempat yaitu kebudayaan sekolah. Perubahan sosial dapat mempengaruhi kebudayaan sekolah secara keseluruhan. Nilai-nilai, norma, tradisi, dan identitas kolektif yang dianut oleh komunitas sekolah dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan budaya yang lebih luas. Misalnya perubahan dalam toleransi, inklusi, atau pendekatan multikultural dalam lingkungan pendidikan. Dan yang kelima yaitu perubahan sosial dan isu sosial. Perubahan sosial di masyarakat dapat mencerminkan diri dalam sekolah. Isu-isu sosial seperti kesejahteraan gender, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, atau perubahan budaya dapat menjadi fokus perubahan sosial di sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman siswa program pendidikan dan upaya pengembangan masyarakat di lingkungan pendidikan. Gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah dapat timbul dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan dan tujuan pendidikan. Tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi individu. Namun, dalam realitas perubahan sosial yang terjadi di sekolah atau kampus, tujuan pendidikan seringkali lingkungan fokus pada pencapaian akademik dan persiapan untuk karir. Yang kedua, penilaian dan evaluasi. Tokoh-tokoh pendidikan Indonesia seperti Muhammad Yamin menekankan pentingnya penilaian yang mencakup aspek non-akademik seperti sikap, karakter, dan keterampilan sosial. Namun, dalam perubahan sosial, penilaian seringkali lebih terfokus pada hasil akademik dan pemeriksaan standar yang mengukur pemahaman faktual daripada kemampuan kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga, inklusi dan keragaman. Konsep ideal dalam lingkungan sekolah adalah menciptakan iklim inklusif di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai, tanpa memandang latar belakang, etnisitas, atau keragaman lainnya. Namun, jika terdapat perubahan sosial yang menyebabkan munculnya ketimpangan perlakuan tanpa memandang latar belakang etnisitas atau keberagaman lainnya, namun jika dapat perubahan sosial yang menyebabkan munculnya ketimpangan perlakuan, diskriminasi, atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, maka akan terjadi gap antara konsep ideal inklusi dan kenyataan di sekolah. Yang keempat,
keempat, teknologi dan digitalisasi. Konsep ideal dalam perubahan sosial di lingkungan sekolah saat ini melibatkan penggunaan teknologi dan integrasi digital dalam pembelajaran. Namun, jika terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas teknologi atau jika penggunaan teknologi tidak dioptimalkan dengan baik, maka gap antara konsep ideal dan realitas perubahan sosial akan muncul. Dan yang kelima yaitu lingkungan fisik. Sekolah yang ideal harus menyediakan lingkungan fisik yang aman, nyaman, dan menstimulasi bagi siswa. Namun, jika terdapat perubahan sosial seperti kekurangan fasilitas, kondisi yang tidak terawat, atau kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan, maka akan terjadi gap antara konsep ideal dengan kenyataan di lingkungan sekolah. Beberapa hal yang berkenaan dengan fenomenal antropologi yaitu budaya pelajar yang terjadi di sekolah. Yang pertama, gaya pembelajaran. Budaya belajar mencakup gaya-gaya pembelajaran yang dianut oleh siswa dan dosen atau guru dalam proses pendidikan. Beberapa siswa mungkin lebih cenderung belajar secara visual, auditif, atau kinestik. Pengakuan terhadap gaya-gaya ini dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Yang kedua yaitu norma dan etika pembelajaran. Budaya belajar mencakup norma-norma dan etika pembelajaran yang dianut di sekolah atau di kampus. Hal ini meliputi adab berbicara, saling menghormati pendapat, dan kerjasama dalam kelompok. Norma-norma ini membentuk cara siswa berinteraksi dan mempengaruhi dinamika kelas atau komunitas di sekolah maupun di kampus. Yang ketiga, pola interaksi sosial. Budaya belajar juga mencakup pola interaksi sosial antara siswa, dosen, atau guru dan staf di sekolah maupun di kampus. Hal ini melibatkan interaksi dalam kelas, diskusi kelompok, kolaborasi dalam proyek, dan hubungan guru-siswa di luar kelas. Pola interaksi sosial ini dapat mempengaruhi cara siswa belajar, berpartisipasi, dan membentuk identitas mereka sebagai pelajar. Yang keempat, penilaian dan pemahaman sukses. Budaya belajar mencakup penilaian dan pemahaman terhadap sukses dalam pendidikan. Hal ini mencakup standar pencapaian, cara penilaian, dan penghargaan yang diberikan di sekolah. Budaya belajar yang kuat menghargai usaha, keberhasilan, dan peningkatan individu, serta menghormati perbedaan dalam kemampuan dan gaya belajar. Dan yang kelima, pengembangan karakter dan nilai. Budaya belajar juga mencakup pengembangan karakter dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. Sekolah atau kampus seringkali berupaya membentuk sikap, etika, dan nilai-nilai positif pada setiap siswa. Hal ini dapat mencakup nilai-nilai seperti integritas, etika kerja, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan keadilan. Gap antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah atau kampus dapat menunjukkan beberapa analisis kritis sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksesuaian kurikulum. Konsep pendidikan yang ideal seringkali mencakup aspek seperti pendekatan inklusif, penghargaan terhadap keberagaman, dan penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Namun dalam praktiknya, budaya-budaya belajar yang terjadi di sekolah atau kampus mungkin masih didasarkan pada kurikulum yang terlalu kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan kesenjangan antara konsep ideal dan realitas di lapangan. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Konsep pendidikan yang ideal mendorong penghormatan terhadap perbedaan budaya dan penghindaran stereotip. Namun, budaya-budaya belajar yang muncul di sekolah atau kampus tidak selalu mencerminkan nilai-nilai ini. Seringkali masih ada stereotip dan prasangka yang mempengaruhi interaksi dan pembelajaran siswa. Misalnya, siswa dari kelompok minoritas mungkin
menghadapi prasangka atau diskriminasi yang bertentangan dengan konsep pendidikan yang inklusif. Yang ketiga, tumpang tindih nilai dan norma. Konsep pendidikan yang ideal seringkali didasarkan pada nilai-nilai universal seperti etika, kesetaraan, dan keadilan. Namun, di lingkungan sekolah atau kampus, budaya-budaya belajar yang muncul dapat mencerminkan tumpang tindih nilai dan norma yang berbeda. Misalnya, beberapa kelompok mungkin menganut norma-norma yang menekankan persaingan dan pencapaian individu, sementara yang lain mungkin lebih mementingkan kerjasama dan kebersamaan. Ketidakselarasan ini dapat menciptakan konflik nilai dan norma di dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat, tantangan dalam implementasi pendekatan inklusif. Konsep pendidikan yang ideal sering mencakup pendekatan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi belajar individu. Namun, dalam praktiknya, implementasi pendekatan ini mungkin menghadapi tantangan. Budaya-budaya belajar yang ada di sekolah atau kampus mungkin cenderung mengikuti pendekatan tradisional yang lebih umum dan tidak memperhatikan perbedaan individu. Ini dapat menyebabkan kesenjangan antara konsep ideal dan praktik nyata dalam mengakomodasi keberagaman siswa. Dan yang kelima, pengaruh faktor eksternal. Lingkungan sekolah atau kampus tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, tekanan sosial, dan dinamika masyarakat. Perubahan sosial dan budaya di masyarakat dapat mempengaruhi budaya-budaya belajar di sekolah atau kampus. Misalnya, pengaruh media, tren populer, atau perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara konsep pendidikan yang ideal dan realitas yang dihadapi di lingkungan pendidikan.